Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Ibu Winda atas kehadirannya dan waktunya untuk kelompok kami ya, untuk mempresentasikan yaitu argumen dan kuantor. Nah, di kelompok satu ini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Dian Ramadan. Lalu ada rekan-rekan saya yaitu ada Septika Utari, Nuraini, lalu kemudian ada Muhammad Rizkiansyah, dan juga Danang, Raihan Raffiansyah, Fortu Duriga Aicini, kemudian ada Debbie Henry Yarto. Nah, sekitar 10 sampai 15 menit ke depan saya akan menjelaskan yaitu argumen, lalu untuk detailnya itu menjelaskan induksi, lalu dan juga menjelaskan deduksi juga, dan kemudian kita juga menjelaskan kuantor. Ah, Nah, untuk detailnya itu apa itu kuantor, lalu kemudian ada kuantor universal dan kuantor eksistensi, dan kemudian ada negasi kuantor. Nah, jika ada teman-teman ingin menanyakan terkait slide yang sudah saya bagikan dan juga teman-teman sudah saya jelaskan, mungkin nanti teman-teman bisa langsung saja ya memberikan pertanyaan dan jangan lupa untuk memberikan nama dan NIM di kolom komentar di Google Meet ini. Oke, saya lanjut aja. Nah, apa sih itu argumen? Di sini argumen adalah serangkaian pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Lalu argumen terdiri dari pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Nah, untuk contoh pertama ini adalah premis satu, semua manusia adalah makhluk hidup. Lalu premis kedua, saya adalah manusia. Dan konklusinya, oleh karena itu saya adalah makhluk hidup. Dan untuk contoh kedua, kita juga bisa melihat premis satu, jika malam hari akan hujan, maka lapangan bola akan basah. Di premis kedua, ternyata malam hari turun hujan. Jadi konklusinya adalah lapangan bola jadi basah. Nah, untuk penarikan kesimpulan, di sini ada dua macam inferensi atau penarikan kesimpulan, yaitu ada pertama inferensi induksi dan inferensi deduksi. Nah, apa sih inferensi induksi itu? Jadi inferensi induksi itu adalah inferensi dari premis menuju konklusi yang hanya berdasarkan atas kemungkinan. Lalu untuk penarikan kesimpulan atau inferensi dari premis terhadap konklusi bisa benar tetapi juga bisa salah karena premisnya masih mungkin. Nah, seperti ini untuk contohnya adalah semua angsa yang saya lihat warnanya putih. Saya telah melihat banyak angsa. Jadi semua angsa warnanya putih. Nah, di sini karena saya melihat semuanya warnanya angsa warna putih, karena di sini eh, masih masih mungkin. Nah, mungkin dari eh, teman saya Rizky, dia melihat angsa itu warnanya ada yang hitam, atau mungkin ada yang warna merah dan lain sebagainya. Nah, karena itu mungkin, jadi pernyataan satu dan 2 merupakan premis-premis dan sepintas seperti argumen yang baik. Karena premis-premisnya memberi akibat yang logis terhadap konklusinya, meskipun baru berupa sesuatu yang mungkin. Itu untuk inferensi induksi. Nah, lalu untuk yang berikutnya adalah inferensi deduksi. Nah, di sini inferensi deduksi adalah proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hubungan logis antara premis-premis yang diberikan. Dalam inferensi deduksi, kesimpulan yang ditarik sudah pasti benar jika premis-premisnya benar. Nah, untuk contoh deduksi seperti apa? Nah, untuk contoh yang pertama, premisnya semua kucing adalah hewan mamalia. Untuk premis kedua, saya memiliki seekor kucing. Nah, untuk konklusinya, oleh karena itu, kucing saya adalah hewan mamalia. Nah, di sini untuk pernyataan satu dan 2 merupakan premis-premis yang dapat dihasilkan secara logis dari premis-premis yang diberikan, yaitu bahwa semua kucing adalah hewan mamalia dan bahwa saya memiliki seekor kucing. Oleh karena itu, kesimpulan tersebut dapat dianggap benar jika premis-premisnya benar. Karena yang sebelumnya induksi itu mungkin. Nah, kalau deduksi itu
ini premis-premisnya logis. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya dari semuanya itu, pada argumen induktif, konklusinya merupakan akibat dari premis-premis yang masih merupakan kemungkinan belaka. Lalu dalam argumen deduktif, itu premis-premisnya benar-benar mengakibatkan terjadinya konklusi secara pasti. Nah, di sini ada berupa catatan ya. Yang pertama ada argumen deduktif, itu tidak selalu merupakan pernyataan yang tepat, makna atau isinya. Jadi pernyataan dalam argumen boleh saja merupakan pernyataan yang mungkin atau pernyataan yang artinya salah. Yang perlu diperhatikan adalah relasi yang menghubungkan antara premis dan konklusinya, dan bukan atas isi atau makna yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk contoh berikutnya, di sini mungkin bisa dibantu dijelaskan ya oleh teman saya itu Rizky. Mungkin untuk Rizky bisa dibantu jelaskan untuk contoh-contohnya. Oh iya, baik. Baik, untuk contohnya saya yang jelaskan Muhammad Iskiansyah. Jika sebelumnya sudah dijelaskan oleh Duyansa Ramadan tentang argumen dan induksi deduktif serta induktif, di sini saya memberikan contoh dari si induksi itu. Yang pertama, jika Sukri melakukan pencurian, maka masyarakat mungkin aja akan mencelanya. Dan ternyata yang si Sukri ini melakukan pencurian. Jadi konklusinya atau akibatnya ya masyarakat mungkin akan mencela Sukri ini. Ada contoh di sini, konklusi atau akibatnya merupakan suatu kemungkinan. Tapi kalau di argumen ini, kemungkinannya benar. Kalau si premis-premisnya ini benar juga. Jadi argumen kayak contoh begini merupakan argumen deduktif. Nah, jadi saya bantu tambahkan juga. Jadi, kenapa tidak mungkin? Kenapa ini adalah deduktif? Karena di sini pernyataannya adalah konklusinya ada benar, gitu. Walaupun yang tadi sudah dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini, jadi pernyataan dalam argumen boleh saja merupakan pernyataan yang mungkin atau pernyataan yang salah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah relasinya, seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh argumen jika dijabarkan dalam bentuk simbol-simbol. Nah, yang pertama, ini ada premis ke-1 yang berbunyi Ani ada di Bandung atau di Tasikmalaya. Namun di premis kedua, Ani tidak ada di Bandung. Jadi konklusinya Ani ada di Tasikmalaya. Di sini untuk simbolnya, misal Ani ada di Bandung dilambangkan dengan simbol P. Lalu Ani ada di Tasikmalaya atau premis keduanya dilambangkan dengan simbol Q. Maka argumen di atas akan digambarkan dengan simbol yang sebagai berikut. P, V, Q. Lalu Ani tidak P atau negasi P. Lalu konklusinya adalah Q. Lalu di sini ada tabel kebenarannya, yang dimana di sini ada T, yang T itu artinya true atau benar, dan false artinya salah. Nah, untuk cara bacanya adalah, jadi untuk simbol T atau true, F atau false ini, jadi kita buatkan dulu P itu yaitu Ani ada di Bandung. Nah, untuk gambar V ini nah, atau, kemudian ada Q ini adalah Ani ada di Tasikmalaya, kemudian kita ada simbol kebalikannya itu dan, kemudian negasi P, dan Q, seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan semuanya yang ada di sini. Nah, kita juga bisa masukkan.
karena di sini hanya ada 2 saja, maka untuk tabelnya kita bisa buatkan 4 seperti itu. Nah, untuk berikutnya bisa dibantu jelaskan lagi, Rizky, untuk Oke, penjelasannya. baik. Lalu di sini ada lanjutannya. Di sini kita diperintahkan untuk menentukan penyataan kondisional yang berkorespondensi dengan argumen berikut. Q menghasilkan R, P menghasilkan Q. Lalu jika P benar, maka menghasilkan R. Lanjut. Jawab. Pernyataan yang berkorespondensi dengan argumen tersebut adalah, simbolnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini simbolnya ada Q tanda panah R, lalu tanda tanda chevron atas. Chevron itu tanda panah yang nggak ada garisnya ya. Jadi kayak segitiga nggak ada bawahnya itu. Lalu P tanda panah kanan Q. Di sini tanda panah lagi P tanda panah R. Nah, untuk berikutnya ya penjelasan kuantor. Nah, jadi untuk sekilas mungkin itu adalah penjelasan mengenai argumen. Nah, sebelum saya lanjut lagi, mungkin dari teman-teman yang ada di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut lagi untuk penjelasan mengenai kuantor? Oke ya, mungkin jika tidak ada, saya bisa lanjut. Oke, jika tidak ada, mungkin saya bisa lanjut ya. Untuk penjelasan kuantor, mungkin bisa dibantu jelaskan oleh teman saya itu Danang. Danang, apakah bisa untuk menjelaskan terkait eh, mengenai kuantor ini? Cek cek. Halo, Oke, sudah ada suaranya. saya Danang Rapansa akan menjelaskan tentang apa itu kuantor. Dalam matematika diskrit, kuantor, quantifiers adalah simbol yang digunakan untuk mengekspresikan kuantitas dari suatu pernyataan, seperti beberapa, sebagian, semua, dan menunjukkan seberapa sering pernyataan tersebut benar. Di kuantor ini ada dua tipe. Yang pertama, kuantor universal bisa disimbolkan dengan A kebalik atau bisa disebut juga dengan AL untuk semua. AX represent semua X, setiap X, atau Halo, suaranya tidak terdengar. Danang, untuk suaranya tidak terdengar ya. Oke, sudah ada suaranya. Oke, next. Eh, Halo, Danang. Halo, Nah, udah ada suaranya. cek Mungkin, cek. oke, sudah ada suaranya. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan lagi, Danang. Tadi tidak ada suaranya. Oh, yang ini. Oke ya, masih. Kuantor itu ada dua tipe. Ada nggak? Ada Iya, suaranya nggak? iya ada jelas. Aduh, sinyal. Oke, oke. Yang pertama yaitu kuantor universal, bisa disimbolkan dengan A kebalik, bisa disebut dengan for all untuk semua. AX represent semua X, setiap X, dan setiap X. Nah, yang tipe kedua yaitu kuantor eksistensial, bisa disimbolkan dengan angka 3 atau E kebalik, bisa disebut dengan ada atau beberapa. EX represent ada X, beberapa X, dan sebagian X. Beberapa X bersifat PX. Nah, contoh untuk analogi kalimatnya yaitu semua bunga itu indah. MX, X adalah bunga, AX adalah indah. For all, X, MX, AX. Jadi, semua bunga itu indah bisa dibagi jadi adalah bunga dan adalah indah.
ada bunga yang wangi, Px sama dengan X adalah bunga. Qx sama dengan X adalah wangi. Ada beberapa X, Px, dan Qx. Nah, contoh kalimat kuantornya seperti setiap siswa pintar, Mx sama dengan X adalah student. Nx sama dengan X adalah for all X, Mx, dan Nx. Beberapa siswa tidak sukses. Px sama dengan X adalah siswa. Qx, X adalah sukses. Jadi beberapa siswa tidak sukses bisa dianalogikan dengan dua kalimat, yaitu Px sama dengan X adalah siswa, dan Qx, X adalah sukses. Mungkin next. Oke, mungkin untuk slide berikutnya bisa dibantu jelaskan oleh teman saya itu Tari. Untuk Tari bisa dibantu jelaskan untuk slide Baik, contoh-contoh dari ini. baik Kak Dwiansa, aku lanjutin kan. Untuk contoh kuantor universal, di sini kuantor universal itu predikat yang terpenuhi oleh setiap objek, atau dia proposisinya dibaca dengan for all ya, disimbolkan dengan yang for all atau semua yang disimbolkan dengan A terbalik. Dalam penerapannya, misalkan for all X dibacanya adalah untuk semua, untuk setiap X berlaku atau untuk semua X itu berlaku. Contoh kuantor universalnya, semua X dalam kurung X lebih dari 0. Jadi, bahwa setiap bilangan yang real dari X itu lebih dari 0. Untuk kuantor eksistensialnya, itu adalah kuantor yang mengindikasikan seberapa banyak objek yang memenuhi sebuah kalimat. Contoh kuantor eksistensinya, ada X ya, di mana X itu yang memenuhi X suatu bilangan X pangkat 2 sama dengan 4, atau persamaannya bisa disebutkan dengan X pangkat 2 sama dengan 4, yaitu jadi bisa 2 atau bisa minus 2. Negasi kuantor dalam matematika diskrit adalah operasi logika yang mengubah kuantor universal menjadi eksistensial atau sebaliknya, Kak. Dan mengubah kualitas pernyataan dari positif atau negatif ataupun sebaliknya. Proposisi negasi kuantor, contohnya, seluruh persegi panjang adalah persegi. Kalimat ini bernilai salah, kenapa? Karena ada persegi panjang yang salah satu sisinya 2 kali panjang sisi lain yang bersesuaian. Jadi tidak semua persegi panjang itu persegi. Dengan kata lain, dinegasikannya beberapa persegi panjang bukan persegi. Itu baru yang benarnya. Jadi secara umum, negasi dari seluruh P adalah Q adalah beberapa P bukan Q. Untuk pernyataan kalimatnya di sini ada MX benar untuk setiap X. Jadi semua MX itu adalah benar untuk setiap di X-nya. Ada lagi untuk negasinya, pertanyaan dari negasi tersebut adalah, ya semua MX, ada suatu MX sehingga MX itu tidak benar. Kan tadi kalau misalkan MX itu benar untuk setiap X. Negasinya adalah kebalikannya. Jadi suatu X itu MX-nya tidak benar. Yang kedua, kita ada contohnya itu ada suatu X sehingga MX-nya itu tidak benar. Jadi ada X, tapi NX-nya itu tidak benar. Negasinya adalah kebalikannya lagi. Setiap X, MX-nya itu tidak benar. Lanjut. Negasi kalimat kuantor secara umumnya itu
lingkaran kalimat. Negasi adalah lingkaran kalimat. Semua X itu bersifat PX. Misalkan semua X itu bersifat PX adalah ada X yang tidak bersifat PX. Disimbolkan dengan seperti itu. Jadi semua X adalah PX, negasinya adalah ada X yang tidak bersifat PX. Seperti itu. Contohnya, semua penumpang dalam bis yang bertabrakan selamat. Kalimat di atas bernilai salah karena jika ada penumpang yang meninggal. Tapi kalau misalkan tidak ada penumpang yang meninggal, berarti kalimat di atas adalah benar. Lingkaran kalimat yang kedua, ada X yang bersifat QX, atau negasinya itu semua X tidak bersifat QX. Jadi contohnya adalah ada penumpang yang selamat dalam kecelakaan bis yang tadi ya. Jadi dikatakan salah karena semua penumpang meninggal dalam kecelakaan bis itu. Ini ada contohnya lagi di sebelahnya. Untuk kalimat berkuantornya ya, dari kalimat yang pertama, semua mahasiswa tidak menganggur. Jadi kenegasinya adalah ada paling sedikit satu mahasiswa yang tidak menganggur. Untuk kalimat kuantor yang kedua, tidak ada guru yang senang jaipongan. Negasinya adalah kebalikannya lagi, beberapa guru ada yang senang jaipongan. Untuk ini represent dari kalimat matematikanya, semua X ini yang X plus 1 pangkat 2 tidak sama dengan X pangkat 2 plus 2X plus 1. Negasinya berarti dia ada X plus 1 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 plus 2X plus 1. Yang kedua ini dia adalah beberapa atau ada cos pangkat 2X plus sin 2, X tidak sama dengan 1. Jadi negasinya itu dia semua X atau setiap X cos pangkat 2X plus sin 2 plus sin pangkat 2X sama dengan 1. Slide guys. Udah. Gantian aja. Iya. Ayo, Tok. Ya baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang yaitu contoh negasi kuantor. Jadi himpunan bilangan bulat S 1, 2, 3, 4, 5 dan pernyataan PX adalah X kurang dari 15. Untuk setiap bilangan bulat, X kurang dari 15. Jadi untuk semua PX sama dengan EX dan PX. Untuk setiap bilangan bulat X kurang dari 15, ada setidaknya satu bilangan bulat X di mana X tidak kurang dari 15. Beberapa S dikali lebih dari atau sama dengan 15. Jadi negasi dari pernyataan untuk semua PX adalah beberapa PX yang dalam kasus ini menjadi beberapa S X lebih dari 15. Slide selanjutnya. Slide terakhir mungkin dibacain sama Deboy. Oke, baik. Terima kasih. Ininya. Terjemahan kalimat kuantor. X dibilang rasional. Rx dibilang nyata. Oke, untuk ininya ada contoh sini. Nomor 1, formula. A kebalik sama dengan X. Saranan terjemahan, semua objek memiliki sifat A. Yang kedua, E kebalik sama AX. Ada objek yang memenuhi sifat A. Yang ketiga, ada A kebalik X sama AX. Tidak ada objek yang memenuhi sifat A. Yang keempat, E kebalik sama AX, ada objek yang tidak memenuhi sifat A. Yang kelima, A kebalik dan QX per X Q
Aplikasi umum, setiap bilangan rasional ada bilangan nyata. Yang keenam, A kebalik Q X per XR. Setiap bilangan rasional bukan bilangan nyata. Yang ketujuh, E kebalik dan QX per RX ada bilangan rasional bilangan nyata. Yang ke-8, EX QX per X negatif khusus ada bilangan rasional yang bukan bilangan nyata. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, Untuk data perpustakaan, Oke. lanjut. Mungkin saya bisa Di bantu sini. untuk jelaskan. Nah, jadi untuk Bisa dilihat. slide yang tadi sudah kita jelaskan, kita mengambil referensi dari sini. Nah, untuk referensinya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk PPT sudah kami share ya di grup. Nanti teman-teman bisa lihatnya juga. Nah, untuk penjelasan mengenai argumen dan penjelasan kuantor. Nah, mungkin di sini teman-teman mungkin jika ada yang masih bingung atau ingin bertanya terkait penjelasan mengenai argumen dan kuantor, bisa langsung tanyakan saja ya. Nah, jadi untuk pertanyaannya nanti kami akan coba bantu jawab seperti itu. Mungkin dari teman-teman bisa ada yang ingin tanyakan? Apa-apa tanyain aja. Mungkin dari slide tadi di kuantor nih rada pusing nih. Ada bentuk-bentuk begini nih. Aduh, kebalik lah. Ada gambar kebalik lah. Terus ada dikurung-kurungin lah. Nah, mungkin dari situ teman-teman bisa tanya saja ya terkait penjelasan tadi atau slide tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oh Lumayan. iya, kalau mau nanya jangan lupa dicantumin NIM-nya ya. Ya, mungkin nanti setelah bertanya, mungkin nanti di kolom komentar ini atau Google Chat ini bisa langsung saja ya memberikan nama dan juga NIM. Biar nanti kita langsung catat seperti itu ya. Oke. Ayo guys, nanya guys. Apa-apa, bertanya aja. Nggak masalah. Ini pertanyaan sekalian membantu teman-teman dan juga kita juga gitu. Iya. Jadi bagi yang mau tanya jangan malu, jangan segan. Ayo dong tanya aja kita. Apa jangan-jangan lagi di jalan kah atau mungkin lagi masih ada tempat kerjaan kah? Nggak apa-apa, sambil tanya aja. Mungkin ada yang belum paham Lagi mengenai kuantor, tidak masalah. Lumayan. lagi Namanya makan juga nggak apa-apa. Nah, iya, nggak masalah. Mungkin, Ya, Hoheng. kuantor ini nih penjelasannya bisa dibuat lagi nggak? Contohnya gitu, dengan simbol-simbolnya yang gampang deh, biar kami tahu gitu sedikit-sedikit. Nah, mungkin bisa seperti itu tanya jawabnya. Biar nanti kita bisa kasih contohnya seperti itu. Oh ya, nih ada pertanyaan nih dari Ada. Nah, di sini ada, nih udah lumayan banyak nih pertanyaan nih. Udah. Mungkin bisa dicatat ya teman-teman untuk pertanyaan pertama. Jadi yang pertama nih, perihal kuantor universal itu boleh dijelaskan lebih detail nggak? Nah, ini yang pertama dari Muhammad Alfiano Kiswanto dan yang kedua ada Diah Nurmalasari. Nah, di sini untuk bagian table menerjemahkan kalimat berkuantor ada cara menerjemahkan yang lebih mudah nih. Iya. Karena sedikit bingung untuk cara menekan poin-poin. Nah, oke. Oke, mungkin teman-teman lain bisa catat juga ya. Sambil dibantu juga nanti jawabnya. Terus ada Bernardus Ini untuk jawaban untuk pertanyaan pertama udah ada jawabannya sih. Oh, boleh langsung aja kalau kayak boleh. Sebentar. Dari pertanyaan Alpi. Boleh dijelasin lebih detail nggak ya pertanyaan gitu ya? Iya. Mungkin untuk kuantor universal atau universal quantifer itu kayak simbol matematika yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu properti atau sifat berlaku untuk semua anggota. Bisa disimbolkan kayak tadi kebalik yang tadi dijelasin di PPT tuh. Nah, himpunan atau domain kayak domain tertentu gitu. Kuantor universal seringkali dilambangkan dengan simbol kebalik huruf Latin yang diikuti oleh tanda titik-titik. Mungkin arti kalimatnya yaitu kayak for all x, rx, 2 lebih dari x. Untuk setiap x yang merupakan anggota dari
himpunan bilangan real. Bilangan real ya, X pangkat 2 lebih besar atau sama dengan 0. Sama dengan 0. Dalam hal ini, kayak kuantor universal digunakan untuk mengatakan bahwa properti ini berlaku untuk semua elemen dan himpunan bilangan real. Mungkin untuk detailnya seperti itu, kayak semua elemen dari himpunan bilangan real. Nah, ini seperti contoh aja ya. Kita ambil contoh aja nih. Kita buat dulu nih. Nah, di sini ada M, buka kurung tutup kurung itu X. Nah, X ini adalah bunga. Lalu kemudian kita juga ada lagi A. Ini A yang bentuk normal ya. A X ya. Nah, ini adalah indah. Nah, baru kita buatkan simbol-simbol tadi. Nah, A kebalik ini yang tadi ya. Ini merepresentasikan ini semua ya. Semua bilangan X ya. X ini berarti X adalah bunga, ya bunga itu adalah indah. Nah M ini berarti ini ya, MX adalah bunga. Itu dia juga merepresentasikan AX. AX adalah indah gitu. Nah, ada juga nih, ada bunga yang wangi gitu kan. Nah, kita simbolkan juga nih PX adalah bunga. QX adalah wangi. Nah, kita juga bisa buat di sini. Nah, kan karena di bunga itu ya, di bunga itu teman-teman ya, ada bunga yang bunga bangke kan, nggak mungkin dong bunga bangke wangi, pasti kan bau gitu kan. Nah, berarti kita simbolkan ya beberapa. Nah, yang tadi, yang di slide tadi, nah mempersoalkan ada atau beberapa atau sebagian gitu. Nah, kita buatkan juga simbol E kebalik ini, X ya. Lalu kita buat PX, PX adalah bunga, dan ya, dan QX seperti itu. Nah, ini juga kita juga contoh sederhana ya, contoh sederhana. Oke, kita buat simbolnya MX, nah X adalah murid gitu kan. Dan NX adalah ini apa ini kurang kali ya. Nah, simbolkan gitu. Ini kurang nih, sorry. Nanti mungkin bisa kita tambahkan. Sebentar. Oke. Nah, lalu untuk contoh berikutnya di sini beberapa siswa tidak sukses. Nah, kita buatkan lagi nih. PX, X adalah siswa, QX adalah sukses gitu kan. Nah, sebagian dari PX ini dan negasi Q, ya negasi Q berarti tidak adalah sukses gitu loh. Seperti itu untuk contohnya. Nah, mungkin untuk bentar. Tadi mana ya? Sorry. Muhammad Alfiano Kiswanto mungkin sudah jelas ya untuk penjelasan mengenai tadi contoh ya. Kita ambil contoh slide aja ya. Karena untuk contoh yang lain ya, mungkin kita perlu cari dulu ya. Cari dulu untuk bahan-bahannya ya. Karena mungkin lama juga sih untuk meraih contohnya. Nah, mungkin kita ambil contohnya di slide. Nah, mungkin untuk Muhammad Alfiano, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Oh iya, jangan lupa nyantumin NIM-nya juga. Maaf tidak. Buat Ya yang ya, nanya. untuk Bernardus oke, kita tarik ke jawabannya nih. Karena salah, mungkin bisa diulang. Tapi Kak, itu kebalik sama kebalik dipanggilnya apa kayak? Nah, tadi itu ada tuh di PPT. Nah, di sini. For all, kuantor A. Negasi All. Dan ada beberapa kalau semisal kebalik. Biasanya tuh kalau bahasa muda sih A kebalik ya. Nah, mungkin teman-teman ya bisa bantu jawab untuk penjelasan A kebalik atau E kebalik sebentar. Ya, untuk pertanyaan mungkin kita tampung dulu ya untuk pertanyaan simbol-simbol A kebalik dan E kebalik ini ya. Tapi untuk jawaban biasanya kita sebut itu biasanya A kebalik gitu. E kebalik gitu. Biasanya kita cari yang mudah-mudah saja. Seperti itu. Bantu jawab ya. Untuk kenapa A kebalik itu adalah all, Kak. A kebalik itu dia for all. Jadi A-nya diambil dari all atau semua, setiap, semuanya. Setiap, semuanya, atau pokoknya dia itu semuanya lah ya. Terus kenapa E kebalik? E itu exist, atau there exist, atau ada. Pokoknya minimal ada satu, itu sudah memenuhi dia kuantor eksistensial. Dia exist. Exist kan artinya ada ya guys ya gitu. Sebutnya apa? Ya tadi Kak, sebutnya for all. Kita membacanya itu adalah for all, atau dalam bahasa Indonesianya itu untuk semuanya. Seperti itu. Tapi dalam kalimat-kalimat itu kita bisa ganti dengan kata setiap. Misalkan setiap anak itu baik.
atau berarti kalau misalkan setiap semua anak itu baik, seperti itu. Untuk kuantor eksistensial itu disimbolkan dengan terbalik atau kita bisa baca eksis atau der eksis. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah ada. Pokoknya itu ada satu atau beberapa. Misalkan beberapa siswa itu pintar. Jadi kan dia ada siswa yang pintar, tapi itu tidak semua seperti itu. Nah, Apakah sudah jelas mungkin untuk teman kita Kak siapa? Alfi? Alfiano. Oke. Nah, untuk menjawab. Jelas, Kak. Wah, mantap. Siap. Berarti untuk pertanyaan Muhammad Alfian ini kita sudah terjawab ya. Nah, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Sebentar, saya coba cari lagi. Hmm, untuk bagian table menerjemahkan, oh yang tadi kalimat berkuantor ada cara-cara menerjemahkannya lebih mudah dipahami. Yang ini ya. Oke, ntar. Nah ini ya, table yang ini bukan ya? Slide sebelumnya. Oh yang ini, Nah, itu. yang ini. Ntar. Ya, yang itu mungkin. Ya, iyanya yang mana nih? Ini ada slide 20, ini 18. Oh, ini Yang aja deh. slide 18. Slide Iya. 18 ya, oke. Jadi kan di sini ada kalimat berkuantor ya. Ini contohnya aja gitu kan. Jadi untuk yang tadi kita coba jelaskan ya tadi. Maaf, katanya slide terakhir katanya. Slide terakhir. Oh, ini. Oh, itu. Ya. Slide terakhir, Kak, sorry. Slide terakhir. Oh, ini berarti ya. Oke. Nah, di sini kan kita ada formula dan juga saran terjemahan ya. Berarti ya A kebalik ini tadi X, A normal, dan X. Jadi semua objek yang memenuhi sifat si A-nya ini gitu loh. Ini semua objek ya, semua objek yang memenuhi sifat A gitu kan. Terus ada E kebalik, X ya, dan AX. Ada objek ya, yang tadi dijelaskan sama rekan saya, ada objek yang beberapa lah yang memenuhi sifat si A ini gitu. Nah, kemudian ada A kebalik ya, A kebalik X, negasi A normal X. Nah, untuk baca adalah tidak ada objek ya yang memenuhi sifat A ini gitu. Jadi sebaliknya dari si A yang nomor satu ini. Nah, begitu pun juga yang nomor 4 ini. E kebalik X, negasi A X. Ada objek yang tidak memenuhi sifat si A. Sorry. Nah, terus untuk nomor 5 ini AX buka kurung QX ke RX kan. Sini ada afirmatif umum gitu kan. Setiap bilangan rasional ya. Bilangan rasional itu adalah bilangan nyata gitu. Cara bacanya. Setiap kan tadi kan untuk A kebalik ini kan dia bisa semua dan juga setiap gitu. Jadi setiap bilangan rasional adalah bilangan nyata. Baca seperti itu. Kemudian di sini contoh berikutnya, nah di sini ada negasinya. Jadi untuk setiap bilangan rasional itu bukan bilangan nyata. Jadi kebalikan dari yang nomor 5 ini. Kemudian untuk yang ini kebalik X, QX dan RX afirmatif khusus ya. Ada bilangan rasional yang bilangannya nyata. Lalu di nomor 8 ya, yang ada negasinya. Jadi untuk terjemahnya adalah ada bilangan rasional yang bukan bilangan nyata. Jadi untuk cara baca itu. Nah ini untuk Q-nya ini kan Q ini tadi kita bisa bilang ya, Q ini bilangan rasional, R ini bilangan nyata gitu. Nah untuk sebentar. Nah untuk pertanyaannya mungkin ya apakah lagi ditanyakan? Sebentar. Kalau ada boleh nggak dikasih contoh-contoh bilangannya supaya agak paham? Ya ini tadi contohnya. Sebentar. Ini tadi yang sudah dijelaskan rekan saya ya, yaitu Utari ya. Tadi dijelaskan juga. Nih, ini mungkin rada ini sih bentukannya ya. Jadi yang
pertama-tama kita bisa lihat dulu nih kalimatnya dulu kan. Semua penumpang dalam bis yang bertabrakan selamat gitu kan. Nah, kalimat ini bernilai salah jika ada penumpang yang meninggal gitu. Nah, berarti kan kita bisa buatkan untuk simbolnya ya di sini gitu. Ini mungkin kalimat ini terlalu sempit kali ya. Jadi agak terlalu ini banget sih. Mungkin nanti kita coba benarkan ya. Terus kita kita jadi untuk melihat untuk membuat simbol-simbolnya, kita perlu perhatikan kalimat-kalimat yang ada gitu. Apakah dia yang pertama ini, apakah dia untuk merepresentasikan untuk semua, setiap, ataupun juga mungkin kita perlu perhatikan ada beberapa dan sebagian. Nah, untuk simbolnya ya ini kita tulis A kebalik X gitu. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya nih. Mungkin ini yang susah dibaca kali ya. Itu. Nah, mungkin seperti itu aja sih. Supaya kepaham ya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang bisa bantu untuk kasih contoh sedikit ya mengenai eh, pertanyaan dan juga jawaban mengenai simbol-simbol dari kuantor ini, serta juga mungkin ada penjelasan kalimatnya. Untuk dia, bentar ya, aku mau ini dulu untuk contoh bilangannya ya Oke, tadi. Aku mau oke. bikin bentar. Untuk dia ya, untuk pertanyaannya, untuk contoh soalnya kita tampung dulu ya. Nanti setelah sudah dapat, mungkin kita langsung jelaskan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, sebentar saya coba cari lagi ya. Hmm, Muhammad Ali izin bertanya, Kak, ada penjelasan yang lebih detail? Nah, ini tentang deduksi, induksi, atau contoh lain nggak? Oke, nah Muhammad Ali. Nah, mungkin untuk teman-teman ya bisa coba dibantu jawab juga ya untuk Muhammad Ali ini. Jadi untuk pertanyaannya jangan lupa tulis juga ya. Jadi penjelasan dan contoh mengenai induksi dan juga deduksi ya, dan juga contoh-contohnya mungkin bisa dibuatkan gambar atau Word dulu, nanti dimasukin gambar ya berjelas mungkin, atau mungkin penjelasan aja nggak masalah, biar rekan kita atau teman kita Muhammad Ali ini jelas mengenai penjelasan deduksi dan induksi. Terus oke mungkin itu dulu ya. Mungkin oke. Yang sisa Muhammad Ali dan juga Diahar Nurmalah. Nah, mungkin untuk rekan-rekan bisa dibantu sebentar. Apa mungkin Muhammad Ali bisa saya jelaskan di slide ini aja kali ya. Saya jelaskan secara detail aja ya. Itu Ya, halo. maksudnya nanyanya contoh soalnya apa pengertian Eh, dari Siapa induksi ini? deduksi Dia mau tadi Muhammad? lebih jelas lagi sih untuk induksi dan deduksi. Jadi untuk cara garis besarnya aja ya. Saya ke slide saya lagi aja ya. Nah, perbedaannya itu ya mungkin ya untuk di induksi ini sebentar. Nah, induksi ini ya. Jadi di sini dia penarikan kesimpulannya. Kesimpulan itu yang mana sih? Nah, kesimpulan itu yang conclusion ini. Nah, gitu kan. Kalau misalkan kita lihat di sini kan contohnya. Jadi kan yang premis pertama itu kan jika malam hari ya akan hujan. Nah, jika ya, baru jika nih. Jika malam hari akan hujan, maka lapangan bola akan basah. Jadi jika hujan ya. Jadi premis pertama nih.
Terus premis kedua apa? Premis kedua adalah ternyata malam hari turun hujan gitu kan. Nah, jika premis keduanya itu ternyata malam hari turun hujan, jadi konklusinya ada atau kesimpulannya adalah jadi lapangan bola itu jadi basah gitu loh. Nah, jadi induksi itu jadi dia dia penerapannya ada masih masih mungkin gitu. Nah, kayak tadi ini nih, jadi semua angsa yang saya lihat nih, jadi saya nih lihat angsa nih berwarna putih nih semuanya, semua yang saya lihat nih kan. Terus di konklusi keduanya kan, saya telah melihat banyak angsa, sorry, premis keduanya adalah saya telah melihat banyak angsa, dan juga untuk konklusinya atau kesimpulannya adalah jadi semua angsa itu berwarna putih. Tuh. Tapi di Rizky, misalkan Rizky, dia melihat angsa ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna emas gitu kan. Nah, berarti kan di sini kan untuk pertanyaannya berarti kan ini masih mungkin gitu loh. Jadi saya lihat ini nggak semu nggak, bukan berarti angsa itu putih semua, karena di sini mungkin ya ada angsa-angsa lainnya gitu yang berwarna putih. Jadi kan di sini kan yang baru gue lihat doang nih, baru saya lihat doang nih untuk warna angsanya. Jadi seperti itu ya untuk induksi. Nah, terus bagaimana sih jika deduksi? Nah, di sini deduksi, nah ini untuk deduksi ini, jadi untuk premis-premisnya ini adalah diambil secara logis atau benar gitu. Jadi sebagai contoh, di sini ya yang ada ya, semua kucing adalah hewan mamalia. Saya memiliki seekor kucing gitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, eh, kucing yang saya punya itu adalah hewan mamalia. Nggak mungkin dong, masa hewan yang saya kucing itu bukan hewan mamalia kan nggak mungkin gitu kan. Masa kucing saya bertelur kan nggak mungkin gitu kan. Kan sampai saat ini kucing gak ada yang bertelur gitu. Semua kucing pasti mamalia gitu. Mau kucing saya kayak kucing Rizky kayak kucing siapa kayak pasti semuanya mamalia gitu. Nah, tapi di deduksi ini ada beberapa catatan ya. Nah, di deduksi ini ada beberapa catatan ya. Jadi argumen itu apa sih? Argumen ya yang tadi premis tadi. Argumen deduktif tidak merupakan pernyataan yang tepat atau makna isinya gitu kan. Nah, yang mana sih yang tadi? Yang ini. Sorry, yang ini gitu kan. Nah, jadi pernyataan dalam argumen boleh saja merupakan yang mungkin, gitu kan, yang mungkin ya, atau pernyataan yang salah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah relasinya gitu, yang menghubungkan antara premis ini premis ya, premis dan konklusinya gitu, konklusinya yang terakhir. Dan bukan atas isi atau makna yang terkandung di dalamnya gitu. Jadi bukan atas isi dari yang terkandung di dalamnya. Nah, contoh yang tadi nih yang ada aja deh. Nah, untuk contohnya aja, jika Sukri melakukan pencurian, maka masyarakat mungkin akan mencelanya. Terus untuk premis kedua, ternyata Sukri melakukan pencurian gitu kan. Nah, jadi masyarakat mungkin akan mencelanya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nih, ini deduktif apa induktif ya gitu kan. Nah, perlu di garis besar. Jadi untuk konklusinya merupakan suatu kemungkinan ya. Namun, kan suatu konklusinya nih, suatu kemungkinan. Namun ya, pada argumen ini konklusinya benar, gitu kan, benar. Jika premisnya juga benar gitu. Jadi argumen seperti ini merupakan deduktif gitu sih untuk penjelasannya. Nah, mungkin untuk penjelasan terkait perbedaan antara induktif dan deduktif seperti itu sih. Mungkin dari Muhammad Ali, apakah ada lagi yang tanyakan? Oke, jelas Kak. Wah, mantap. Ya, jadi nanti kalau misalkan Mantap. Apa? jadi kalau nanti misalkan eh rekan-rekan lain masih belum ada jelas juga terkait slide kami ya, bisa langsung tanyakan saja. Mumpung ya mumpung masih banyak waktunya di sini sih. Sebentar. Ya, oke. Mungkin dari Utari bisa bantu jawab dari pertanyaan dia Nurmala terkait table-table tadi atau contoh-contohnya. Atau mungkin dari teman-teman bisa mau share screen untuk penjelasannya biar lebih jelas. Karena mungkin kalau misalkan teman-teman buat di Word mungkin atau mungkin buat di mana kan nggak bisa di share screen ya. Mungkin kalau mau share screen bisa bilang aja biar nanti bisa langsung share screen. Nah, sebentar nih. Mhm.
Nah, oke. Gimana ya? Contoh bukan ini ya, susah kali ya. Sorry. Nah, jadi untuk mungkin lebih kasih contohnya mungkin lebih singkat gini. Jadi kan ada penumpang yang selamat dalam kecelakaan bis. Berarti untuk pembuatan gini ya. Jadi kebalik X QX kan Q ini kita bisa ambil dari penumpang selamat gitu dari kecelakaan bis kan gitu kan. Kita bisa lihat hasilnya dari sama dengan ini kebalik. Jadi semua tidak semua dari yang ada penumpang bus itu tidak ada yang selamat gitu. Dikatakan salah jika semua penumpang meninggal dalam kecelakaan bis gitu sih. Nah mungkin dari sebentar dari rekan saya Utari bisa bantu dijawab untuk contoh-contohnya. Apakah sudah ada? Aku share screen lah. Oh boleh boleh Aku share share screen. screennya boleh ini nggak? Ini cuma kamera aja ke laptop. Soalnya Eh pakai HP. boleh di ini aja di share di grup 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 kelompok satu atau mungkin grup matematika bisa langsung di share aja ya biar nanti saya coba langsung buka di situ. Baik, sebentar. Sorry. Udah di share untuk eh, materi ya. Oke, sudah ya. Sebentar. Di sini. Nah, boleh. Silakan untuk penjelasan. Ini untuk kalimat yang ada angkanya terlebih dahulu ya. Tadi kan kita di slide 16. Ini dia adalah ada bunga yang indah. Misalkan kita ada 3 bunga. M itu merepresentasikan itu bunga. A terbalik itu kan tadi semua. Jadi semua bunga A itu indah. Semua tiga-tiganya itu adalah indah. Dia dalam ini bilangan angkanya ya. Jadi semua bunga adalah indah. Jadi tiga-tiganya bunga itu dia indah. Terus kalau yang kedua itu kan tadi kita yang seperti yang ada di apa sih namanya? PPT, ada bunga yang wangi. Misalkan ya, itu kan terbalik itu dibaca ada P itu dia berarti bunga. Ada 5 bunga yang wangi satu. Jadi dari 5 bunga itu ada yang satu yang wangi. Jadi ada bunga yang dari 5 bunga dari satu, ada satu bunga dari 5 yang wangi kakak seperti itu. Kurang jelas atau butuh lagi penjelasannya untuk kakak dia? Atau mungkin kan tadi kita ada yang sin kostan ya, apa tuh? Kan tadi ada yang nanya buat yang sin kostan. Aku sudah kirim Kak gambarnya buat Kakak Dwi, boleh minta tolong dibuka di grup kelompoknya Kak. Untuk yang sin kostan kan juga angka ya. Nah, untuk yang ini
Misalkan untuk di kuadran 1 ya, kuadran 1 itu dia kan dari 1 sampai kuadran 1. Ya, dari 1 sampai 90 derajat. Jadi semuanya nilainya adalah sin. Untuk yang di kuadran satunya 1 sampai 90 derajat. Jadi dia sin. Dan cos-nya itu dia semua bernilai positif. Jadi dia di sini ada lambang yang namanya positif. Untuk di kuadran 2, untuk yang di kuadran 2 itu hanya sin yang bernilai positif. Sinnya hanya sin dia yang bernilai positif. Ya, jadi untuk kalimat si kuantornya itu kalau misalkan hanya sin yang bernilai positif itu dia terbalik atau eksis hanya sin berarti satu aja dia yang bernilai positif gitu. Sama seperti yang lainnya, jadi cuma ada sin kayak kuadran yang ketiga itu hanya tan yang bernilai positif. Kalau yang satu tadi berarti semua kuadran satu atau yang sin konstan itu bernilai positif. Jelas gak sih atau nggak jelas? Kalau nggak jelas, aku ulangin. Jelas nggak? Coba. Semuanya itu kan tadi yang for all ya. Atau perlu ditulis dalam kalimat yang ini? Dalam kalimat yang angka-angkanya terbalik-terbaliknya. Hilang deh dia. Tadi udah paham sih, tapi boleh mungkin selanjutnya. Udah. Ada berapa pertanyaan tadi yang dijawab? Ini mungkin pertanyaan yang dari Bernardus udah belum sih? Dia yang tabel false, true false tadi udah ya? Itu belum dijawab kayaknya. Tapi kata ibunya untuk sesi sekarang 3 penanya doang. Udah aja. Oh ya udah. Ini Kan ada udah Dugi 3 mau ya? nanya lagi si Alpi demen banget nanya. Gak apa-apa sih Alpi, biar makin pinter ya Pi. Bagus, bagus, bagus. Gali ilmu, Pi. Oh ini mohon maaf Bu, ini boleh jawab lebih dari 3 pertanyaan atau gimana ya? Halo, Halo masuk. Bu. Ibunya ada nggak sih? Bu, maaf. Halo, Iya, Bu. Iya, Bu. udah selesai? Maaf, Bu. Untuk sesi kali ini maksimal pertanyaan 3 ya, Bu, yang dijawab. 5. Oh, 5. Mm-mm. Ya udah, berarti kita punya 2 pertanyaan lagi buat dijawab di sesi ini ya. Ya udah, Iya. lanjut jawab Sama pertanyaan Bernardus dulu kali ya. sama Dugi.
Oke, di sini pertanyaan selanjutnya kan dari Bernardus Febrianto. Di sini pertanyaannya saya ingin bertanya, tadi kan di tabel ini ada yang menggunakan true and false. Udah, sorry. Untuk cara pengerjaannya, apa bisa diberikan contoh soalnya? Terima kasih. Enggak, tadi si Bernardus ini katanya nggak jadi nih nanya. Soalnya di sini sih dia bilang. Enggak, itu yang sin konstan kayaknya. Oh iya, Iya, sorry yang sin sorry. konstan. Hanya yang Oh, tadi oke oke oke. nanya sebelumnya yang di sin konstan itu. Iya. Ada juga Duki. Eh Tabel menggunakan true false. Bolehkah dijelaskan mengenai cara pengerjaan pengisian tabelnya? Oh, ini sorry. Oke, oh yang deduksi, sorry, yang argumen ya. Nah, jadi kan untuk simbolnya ya, untuk simbol yang tadi saya sudah jelaskan, yang pertama-tama teman-teman tuh perlu yang namanya lihat dari contoh soalnya kan. Nah, contoh soalnya jadi untuk di sini, maka argumen di atas mempunyai simbol seperti berikutnya. Jadi P atau Q kan, P atau Q. Jadi untuk penjelasannya kan ini pertama yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, premis gitu, Ani ada di Bandung atau di Tasikmalaya. Nah, terus yang premis kedua, Ani tidak ada di Bandung gitu kan. Jadi Ani ada di Tasikmalaya. Jadi untuk simbolnya ya, jadi P ya, P atau Q ya, itu negasi P gitu kan. Nih, negasi P. Nah, negasinya P itu apa ini? Ani tidak ada di Bandung gitu loh. Nah, untuk konklusinya adalah Q. Nah, Q itu apa? Berarti Ani ada di Tasikmalaya. Jadi untuk simbolnya adalah P, kita tulisannya ya, P atau Q ya, tutup kurung. Nah, tutup kurung dulu nih P atau Q. Ini P atau Q ini kita ambil dari sini nih. P atau Q ini ada di Bandung atau Tasikmalaya dan negasi P. Nah, negasi P itu ada di sini. Jadi Ani itu tidak ada di Bandung gitu. Ani itu ada di Bandung. Jadi maka konklusinya adalah Ani ada di Tasikmalaya. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita buatkan table true false-nya. Nah, di sini karena hanya ada P dan Q aja, jadi kita cuma buatkan 4 tabel aja. 4 4 itu 1 2 3 4, 1 2 3 4 itu. Sorry, 1 2 3 4. Tuh. True true, false false, true true true, false, true false true false gitu. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita buatkan tabelnya. Setelah kita buatkan, baru kita nanti hasilnya. Hasilnya gimana sih? P atau Q. Jika true true, kan, jika true true, maka hasilnya jadi false nanti gitu. Ini karena digabungin semua nih ya. True 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 true, false false true. Nah, hasilnya adalah true gitu. Nah, ini contoh lain juga. Ini contoh negasinya juga. Jadi untuk Q eh relasi ke R, P ke Q, dan hasilnya P ke R. Nah, untuk jawabannya, untuk pembuatan tabelnya adalah Q, R, dan PQ. Nah, di sini kita menghasilkan P dan R juga gitu. Nah, mungkin untuk eh sebentar tadi namanya siapa ya? Hmm, Oke, untuk Bernardus mungkin apakah sudah menjawab untuk pertanyaannya? Saya masih belum. Ini kita perlu pelan-pelan gitu ya. Mungkin dari teman-teman bisa tolong bantu cari table yang lain nggak? Kalau ada mungkin bisa di-share juga. Biar nanti kan kan di sini saya cuma ada slide contoh ini doang ya. Aduh, untuk materi. Bentar, untuk saya ada materi nggak ya? Saya coba ambil ini dulu ya. eh Contoh yang ada di sini kali ya. Pertemuan berapa ya? Saya juga lupa tuh. Table. Nggak ada lagi. Eh, ini nih. Sebentar.
Nggak ada soalnya lagi. Cuman gini doang. Eh, mana ya? Ini nggak ada contoh soalnya sih. Tadi saya nggak tulis contoh soalnya, jadi rada susah ya. Hmm, nah mungkin untuk Bernardus mungkin nggak paham di mana dulu deh, biar nanti saya coba jelaskan. Kenapa ada P, ada TF? Oh, ada P, ada T. Kita P ini kita simbolkan aja lah gitu. Mau A ke, mau C ke, mau D, terserah simbol. Itu yang kita simbolkan. Tapi kan untuk secara umum ya simbolnya kan P dan Q gitu. Umumnya ya simbol. Saya misalkan kasih nama ya contoh lah punya anak pasti kan anak kita nama anak-anaknya pasti kan kita punya khusus ya nama misalkan Rizky, Dwi segala macam berarti kita simbol-simbolkan nama yang lain nah sama juga kita simbolkan juga nih untuk kalimat ini kita simbolkan apa untuk kalimat ini kita simbolkan apa dan T ini adalah true true jadi kalau misalkan bahasa Inggris kan true itu kan artinya benar nah biasanya kan teman-teman mau mengisinya pakai bahasa Indonesia nih ya udah pasti pasti tulisannya B itu benar kalau salah berarti S gitu tapi kalau bahasa Inggris dia true kita tulis true 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 false false terus nah apa kok bisa buatnya true true false false sih nah jadi di tabel kebenaran itu ya cara buatnya tuh defaultnya atau cara buatnya seperti ini gitu true true false false true 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 false gitu kan true false true false true false gitu nah karena di sini cuma ada ini doang ya biasanya kalau ada lebih dari beberapa kalimat dia ada lagi itu karena sih contoh cuma segini doang ya gitu jadi untuk membuatnya seperti nah coba deh hmm, oh ini dia. Jadi contoh kayak gini deh. 01 berarti false gitu kan. Ini true gitu. Ini false, true gitu. Ini aksen berarti ibaratnya hasil dari kan no apa false false. Ini kalau ini inian ya. Sorry deh, ini salah materi materi bukan argumen. Sorry sorry. Jadi itu. Nah mungkin dari rekan-rekan lainnya bisa dibantu untuk table-tablenya. Dan yang menjadi jawaban dari tabel kebenarannya yang mana gitu. Ya ini tabel kebenaran tuh yang ini gitu. Jadi kita analogi dulu deh. Ani ada di Bandung atau di Tasikmalaya. Kita buatkan kan negasi P, negasi P. Kita buat P gitu kan dan Q gitu. Ani tidak ada di Bandung, berarti P negasi gitu kan. Karena dia tidak ada di Bandung. Jadi konklusinya adalah Ani di Tasikmalaya. Nah, baru hasilnya gini, ada di Tasikmalaya. Nah, baru, nah setelah kita buat ini kan, kita perhatikan kalimat ini ya, kita buatkan dalam bentuk ini. Terus cara bentuknya gimana? Ini cara bentuknya seperti ini gitu. Kalau lebih gampangnya, nggak perlu ada ini juga sih, nggak masalah. Nah, kita aja deh. Nah, kenapa yang ini tanda kurung ini kagak? Ya ini kalimat awal, ya ini kalimat awal, gitu kan. Ini kalimat awal ini nih, tuh. Ani ada di Bandung, P gitu. Atau atau gitu kan. Ani ada di Tasikmalaya. Kita buat lagi simbol ya Q gitu. Dan kenapa dan ya karena di sini Ani tidak ada di Bandung gitu dan Ani tidak ada di Bandung gitu. Nah, tidak ada berarti kan kita buat negasi. Tidak ada di mana di Bandung gitu. Nah, berarti konklusinya adalah atau hasilnya adalah Ani ada di Tasikmalaya. Tasikmalaya itu adalah Q gitu. Gitu, seperti itu cara bacanya. Nah, baru kita buatkan tabel kebenarannya di sini. Ya, ini tabel kebenaran ini diambil dari sini yang tadi kita baca dari kalimat ininya gitu loh. Jadi kita perhatikan ya kalimat-kalimat, misalkan ada soal-soal pertanyaan-pertanyaannya, kita perlu perhatikan dulu pertanyaannya. Tapi bagaimana jika pertanyaan itu berupa simbol gitu? Ya udah nanti kita buatkan aja gitu. Contoh-contohnya dengan kalimat ya, kalimatnya bebas mau apa gitu sih. Oke. Mungkin Bernardus ada lagi yang tanyakan? Sorry, saya buka ini lagi. Boleh kan? Nih rekan-rekan lain udah dapat belum contoh soalnya? Mungkin Bernardus ini lumayan rada alot nih untuk percakapannya. Sebentar.
Ada yang dapat nggak nih? Gambar kayak apa? Contoh soal. Sebentar ya. Buat Kak Bernardus, bentar ya, kita lagi mungkin membuat contoh tabelnya terlebih dahulu, Kakak ya. Thank you. Nah, mungkin ada pertanyaan lain sebentar. Nah, untuk Dugi Pandu Akbar nih, saya ingin bertanya apakah perbedaan antara kuantor universal dan kuantor eksistensial dan bagaimana kuantor universal digunakan dalam pembuktian dengan metode induksi. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang bisa bantu jawab untuk pertanyaannya? Oke Kak, izin menambahkan. Untuk Dugi ya, kuantor universitas atau kuantor eksternal ada dua jenis kuantor dalam logika predikat. Kuantor universitas ditandai dengan simbol A kebalik atau pol untuk semua. Sementara kuantor eksternal ditandai dengan E kebalik atau ada terdapat. Kak, boleh ada ini nggak slides yang tadi tentang kuantor? Oke, sebentar. Yang mana ya? Oke, yang ada simbolnya ada nggak tuh? Oh, ini. Nah, itu bentuknya sama seperti itu, cuman dalam kata arti penjelasannya lebih gimana ya? Saya menambahkan itu loh. Kuantor A digunakan untuk menyatakan bahwa suatu proporsi benar untuk semua anggota dalam sebuah domain tertentu. Sebagai contoh, profesi semua kucing suka makan ikan dapat ditulis dalam bentuk simbolis menggunakan kuantor universitas A kebalik atau X. Kucing suka makan, misalkan yang kucing berarti untuk semua X. Jika X adalah kucing, maka X suka makan ikan. Kuantor eksternal atau E kebalik digunakan untuk menyatakan bahwa adalah minimal suatu anggota dalam sebuah domain tertentu yang memenuhi suatu proporsi. Sebagai contoh, proporsi yang disediakan ada satu kucing dalam ruangan ini. Dalam ditulis dalam bentuk simbol menggunakan kuantor eksternal, menggunakan E kebalik. Kucing X dikurung ini yang berarti ada setidaknya satu yang merupakan kucing yang berada di dalam ruangan ini. Pembuktian dengan mode X. Induksi ya. Sering menggunakan kuantor universal dan penjelasannya. Mode induksi adalah mode pembuktian matematis yang digunakan untuk bahwa profesi benar untuk semua bilangan bulat non negatif atau bilangan bulat positif tertentu. Metode induksi terdiri dari dua angka, yaitu langkahan dasar dan langkahan induksi. Langkah dasar metode induksi membentukkan bahwa profesi benar untuk bilangan non-negatif atau bilangan bulat positif. Tentu biasanya 0 atau 1, sedangkan langkah induksi membuktikan bahwa jika profesi benar suatu bilangan bulat tertentu, maka profesi tersebut juga benar untuk dibilangkan suatu berikutnya. Oke, teman-teman, saya ngambil dari slide beda, cuman hampir sama, slide-nya situ juga ya. Dalam rangka induksi, kuantor universitas sering digunakan untuk membuktikan bahwa profesi benar untuk semua bilangan bulat tertentu. Sebagai contoh pembuktian dengan metode ini, jumlahan bilangan bulat dari hingga 1 n dengan n dalam kurung tambah 1/2. Rangka induksi dapat dituliskan dengan simbol sebagai Dwi, di sini nggak bisa ya jadi slide. Yuk. Mau share screen aja, mau ditulis bentar. Oke. Bentar ya. Nggak bisa lagi. Duh, susah simbol sini. Mungkin ada foto atau gambar yang bisa di-share gitu kan untuk penjelasan. Mau di-share screen aja? Apa? Screen tar. Oh ya, sebentar. Saya coba buka ini dulu. Nah, ini untuk contohnya ya. Nah, contoh AN sama E. E itu gimana sih bentuknya?
Udah lanjut lah. Z. Jumlahan kurung 1/2, 2/3, dan titik-titik N. Dengan N tambah 1/2. Jumlah 1, 2, 3, dan N plus 1 tambah dengan N plus 1 dan N per 2/2. Dalam contoh di atas, kuantum senar, A kebalik digunakan untuk menunjukkan bahwa proporsi tersebut benar untuk sebuah bilangan bulat tertentu. Ditandai dengan bilangan X per Z yang ada di contoh di slide ya. Nah, untuk penambahan, ini adalah bilangan real, bentuk bilangan real dari si Z ini, gitu. Ya. Proporsi ini menyatakan bahwa jika suatu proporsi benar untuk suatu bilangan bulat tertentu N, maka proporsi tersebut juga benar untuk bilangan bulat berikutnya N plus 1. Dengan menggunakan universal dengan induksi, kita mendapatkan bukti bahwa proporsi benar untuk semua bilangan bulat tertentu, sehingga metode induksi dapat digunakan untuk membuktikan suatu proporsi secara interpersal. Oke, untuk Kak Dugi, segitu cukup jelas atau ada yang kurang? Halo? Oke. Mungkin cukup kali ya. Udah malam juga. Ya, kalau misalkan membantu jawab sih, ya boleh. Nah, terakhir ya, mungkin Bernardus, ya gue tulis aja deh. Sorry. Satu, sorry. Ini aja deh. Pakai slide aja. Bentar. Nah, ini aja deh ya. Jadi kan di sini kan kita bisa lihat nih kan. Semua kucing ya, hewan mamalia. Berarti kita tulis aja P gitu kan. Terus ya, saya memiliki seekor kucing gitu kan. Q. Oleh karena itu, kucing saya adalah hewan mamalia gitu kan. Konklusi adalah gitu kan Q. Nah, untuk tabel kebenarannya itu adalah jadi bentar. Buat tabelnya. Tabel. Nah, jadi kita tulis P ya, Q gitu kan. P dan Q gitu kan. Saya memiliki ke kucing gitu kan. Aduh, dannya pakai apa ya? Dan Q P atau Q gitu kan. Hasilnya apa gitu. Sini saya ke kucing mamalia, berarti hasilnya Q. Nah, jadi sini kita tulis true, true. False. Nah, tabelnya gini. Terus gini juga true, false. Nah, jadi untuk tabelnya, nah untuk cari ini P dan Q ini, jadi kan untuk true, kalau karena sini dan, jadi ya dia true gitu kan. Terus kalau dia P atau Q kan, karena P atau Q itu benar, ya sifatnya benar kan, jadi true. Nah, karena jadi hasilnya true, maka sini hasilnya juga true gitu. Ini negasi. Contoh negasi mana negasi? Sorry. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalkan negasi berarti hasilnya salah gitu. Tuh. Nah, true false karena dan sini jadi true, tetap true. Nah, kalau dia atau true false karena sini false karena dia bentuknya dan ya. Karena setiap ada kalau dan itu kalau dia ada false tetap false itu kan. Tapi kalau misalkan dia salah satu true, dia tetap true. Nah, kalau negasi jadi true false, jadi hasilnya false. Sorry kebalik. Ini tetap true, sini tetap false. Sorry. Dan hasilnya adalah false. Gitu. Sini false true ya. Kalau false true sini kita jawab baru false. Baru sini baru kita jadi true. Nah, maka hasilnya sini true gitu. Jadi cara bacanya dia terus-terusan gitu. True false gini kan. False true, false. P dan Q kan hasilnya true kan. Nah, jadi negasi true adalah true gitu loh. Terus habis itu false karena kalau false ini tetap false, baru sini false. Nah, baru negasi dari false-nya itu adalah true.
gitu. Ya mungkin rada ribet sih bacanya. Nah, mungkin kalau untuk tabelnya seperti ini sih contohnya. Cukup. Oke, untuk Bernardus. Nah, cara pembuatan tabel mungkin seperti itu ya, secara singkatnya. Apa baik, terima kasih Kak. Oke, untuk penjelasan Baik, Pak. Terima eh, kasih ya. secara singkat mungkin seperti itu. Nanti mungkin untuk penjelasan lebih lain nanti bisa kita bantu share juga ya untuk contoh lainnya di grup. Nah, oke, terima kasih ya rekan-rekan semuanya atas waktunya dan juga pertanyaannya di diskusi kita malam hari ini mengenai penjelasan argumen dan kuantor. Nah, untuk itu kita dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.